Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode HAP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Lalu yung laptop. Udah mau di-enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Di sini saya beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Agung Saputra. Yang kedua Komang Aryana. Yang ketiga Muhammad Furkan. Dan yang terakhir Prenseli. Yang pertama yaitu pengertian AHP. AHP adalah merupakan suatu sistem pendukung keputusan yang mendekomposisikan suatu problem multifaktor yang kompleks ke dalam suatu hierarki, di mana setiap levelnya dibentuk dari elemen-elemen yang spesifik. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Adapun prosedur atau tahapan AHP, yang pertama pembentukan hierarki, yang kedua perbandingan perpasangan, yang ketiga pemeriksaan konsistensi, yang keempat valuasi bobot keseluruhan, dan yang terakhir pengambilan keputusan kelompok penetapan kebijakan. Tahapan AHP 1. Pembentukan hierarki. Hierarki merupakan suatu pohon struktur yang dipergunakan untuk mempresentasikan penyebaran pengaruh mulai dari tujuan turun hingga sampai pada struktur yang terletak pada level yang paling dasar. Tahapan AHP 2. Perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Langkah dalam AHP melibatkan estimasi prioritas bobot suatu himpunan kriteria atau alternatif dari suatu matriks jurusangkar yang digunakan dalam perbandingan perpasangan A sama dengan dalam kurung AIJ balas kurung, yang mana nilai bobot ini haruslah positif dan jika kebijakan mengenai perbandingan berpasangan sudah benar konsisten, maka dibuat suatu perbandingan terbalik dari nilai tersebut. Contoh AIJ sama dengan 1/AIJ untuk semua I, J sama dengan 1,2,3 sampai N. Selanjutnya, bobot akhir dari faktor ke I yang telah dinormalkan, yaitu WI adalah sebagai berikut. Kita bisa perhatikan gambarnya. Yang kedua, tahapan AHP 3. Skala perbandingan berpasangan untuk kepentingan relatif, yaitu menilai secara perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lain. Dan skala perbandingan digunakan dalam AHP. Menurut Saati Thomas L. 1990. Dalam keterangannya, nilai 1. Kriteria atau A alternatif. Kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria alternatif B. Nilai 3. A sedikit lebih penting dari B. Nilai 5. A jelas lebih penting dari B. Nilai 7. A sangat jelas lebih penting dari B. Nilai 9. A mutlak lebih penting dari B. Nilai 2,4,6,8 apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Tahapan AHP 4. Di sini WI menunjukkan bobot dari elemen Cn, sedangkan AIJ sama dengan WI atau WJ adalah angka yang menunjukkan kekuatan dari CI ketika diperbandingkan dengan CJ. Matriks dari angka-angka AIJ ini ditunjukkan oleh A, yaitu sebagai gambar berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Furkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tahapan AHP 5. Pemeriksaan konsistensi. Pemeriksa apakah perbandingan berpasangan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan masih berada dalam batas yang ditentukan atau tidak.
Pengukuran konsistensi secara alamiah atau deviasi dari konsistensi disebut dengan indeks konsistensi dalam kurung CI konsistensi indeks balas kurung yang didefinisikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambarnya. Oke, selanjutnya tahapan HP6. Indeks konsistensi dari suatu matriks perbandingan terbalik skala sampai 9 yang dibersemiring inheren secara random. Dengan hasil perbandingan terbaliknya untuk tiap ukuran matriks disebut dengan indeks random balas kurung dalam kurung RI sama dengan random index balas kurung yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dapat dilihat pada tabelnya. Sehingga rasio konsistensi dalam kurung CR sama dengan konsistensi ratio balas kurung didefinisikan sebagai rasio antara CI dan RI untuk ordo matriks yang sama. CR sama dengan CI garis miring RI. CR 0.01 maka kebijakan dapat diterima jika nilai CR lebih dari 0.01 maka pimpinan perlu meninjau kembali kebijakan yang diambil. Selanjutnya tahapan HP7. Evaluasi bobot keseluruhan bobot dari setiap kriteria yang telah didapatkan dikalikan dengan nilai kriteria pada masing-masing alternatif sehingga alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki prioritas tertinggi. Pengambilan keputusan kelompok garis miring penetapan kebijakan untuk menurunkan hasil kebijakan kelompok. Tiap anggota kelompok membuat kebijakan-kebijakan sendiri pada kopi model yang mereka miliki dan kemudian mengkombinasikan hasilnya. Oke, sekian dari kami dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.